Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermiantasari dari D3 Keperawatan ingin mengumpulkan tugas patofisiologi yang berjudul Tahap-tahap perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan manusia, proses biologis, kognitif dan sosial emosi yang paling mempengaruhi satu sama lain tersebut menghasilkan periode-periode dalam masa hidup manusia. Periode perkembangan merujuk pada suatu kerangka waktu dalam kehidupan seseorang yang ditandai oleh ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, periode kelahiran. Periode kelahiran adalah masa dari pembuahan hingga kelahiran. Periode ini merupakan masa pertumbuhan yang luar biasa dari satu sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku. Periode ini berlangsung kurang lebih 9 bulan. Yang kedua yaitu masa bayi. Masa bayi adalah periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Masa bayi ini adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Banyak kegiatan psikologis yang terjadi hanya sebagai permulaan seperti bahasa, pemikiran, simbolis, koordinasi sensorimotorik, dan belajar sosial. Yang ketiga yaitu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak awal adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Dengan masa ini, anak-anak belajar semakin mandiri, menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah atau mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf, dan meluangkan waktu berjam-jam untuk bermain dengan teman-teman sebaya. Jika telah memasuki kelas 1 sekolah dasar, maka secara umum mengakhiri masa awal anak-anak. 4 yaitu masa kanak-kanak pertengahan dari akhir. Masa kanak-kanak pertengahan dan akhir adalah periode perkembangan yang berlangsung antara usia 6 hingga 11 tahun, kurang lebih bersamaan dengan masa sekolah dasar. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai oleh anak-anak secara formal, berhubungan dengan dunia yang lebih luas dan kebudayaan. Prestasi menjadi tema yang lebih sentral dari dunia anak dan pengendalian diri mulai meningkat. 5 yaitu masa remaja. Masa remaja adalah periode transisi, perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa hingga masa awal dewasa yang dimulai pada sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertumbuhan berat badan, dan dramatis perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, atau pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. 6 yaitu masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah periode perkembangan yang dimulai pada awal usia 20 sampai usia 30-an. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. 7 yaitu masa dewasa menengah. Masa dewasa menengah adalah periode perkembangan yang berlangsung pada usia 40-an hingga 60-an. Ini merupakan masa untuk memperluas keterlibatan dan tanggung jawab pribadi dan sosial, seperti membantu generasi berikutnya menjadi individu yang berkompeten, dewasa, dan mencapai serta mempertahankan kepuasan dalam berkarir. Dan yang terakhir, masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir adalah periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an sampai 70-an dan berakhir pada kematian. Ini adalah masa penyesuaian diri atas berkurangnya kekuatan dan kesehatan, menatap kembali kehidupannya, pensiun, dan
penyesuaian diri dengan peran-peran sosial baru. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.